Setelah Luna Maya ditahan polisi, artis Cut Tari siap menyusul. Tayangan infotainment akan disensor. Para siswa sebuah sekolah di Banten harus belajar di bekas kandang kambing. Halo selamat petang saudara, Semi mantan vokalis Krispati dijatuhi vonis 1 tahun penjara dan wajib menjalani rehabilitasi. Harga kebutuhan semakin naik, tidak hanya pembeli, pedagang pun mengeluh karena barang dagangannya tidak laku. Saya Novarin bersama Anda dan inilah liputan petang selengkapnya. Saudara, artis Luna Maya kini telah menjadi tahanan Mabes Polri dalam kasus video porno. Ia menyusul kekasihnya Ariel Peter Pan yang sudah terlebih dahulu ditahan. Lantas, bagaimana dengan nasib tersangka lainnya Cut Tari? Yang pasti, pengacara Cut Tari menyebutkan saat ini ada intervensi agar Cut Tari juga ikut ditahan. Artis Luna Maya kini merasakan dinginnya ruang tahanan. Tersangka kasus video porno itu menjadi tahanan Bareskrim Mabes Polri sejak tadi malam. Oleh polisi, Luna Maya dianggap tidak kooperatif. Dengan penahanan ini, berarti Luna Maya menyusul kekasihnya Ariel Peter Pan yang telah terlebih dahulu ditahan terkait kasus yang sama. Kepastian penahanan Luna Maya disampaikan Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Marwoto Suto. Sejak kapan ditahan? Ya mungkin tadi malam ya. Tadi malam tanggal 15 dari 15. Langsung ditahan? Iya. Alasannya Pak? Alasan penahanan? Alasan penahanan ya itu aja kan itu. Waktu awal kan dibilang kooperatif. Enggak. Kalau sekarang itu nggak ditahan itu karena kooperatif kemarin. Sekarang itu alasannya gitu. Salah satu alasannya itu kan gitu. Jadi kemungkinan sekarang penyidik mungkin udah agak ragu-ragu lagi kan gitu. Dengan alasan yang kooperatif tadi kan gitu. Jika Luna Maya dan Ariel Peter Pan sudah ditahan, bagaimana dengan nasib tersangka lainnya, Cut Tari? Pengacara Cut Tari, Hotman Paris Hutapea, menyebutkan adanya intervensi agar Cut Tari ditahan. Tadi Cut Tari dalam keadaan menangis, sangat memohon karena ibunya juga lagi sakit, dia juga sudah mulai kurang sehat, dan juga dia sudah membuka aibnya ke publik. Sangat memohon, janganlah sifat menentang dari Luna Maya, keras kepala, sehingga jadi dia yang kena imbasnya gitu loh. Sejauh ini memang belum ada pengakuan kepada publik dari Ariel dan Luna apakah mereka benar pelaku dalam video porno itu atau bukan. Berbeda dengan Cut Tari yang sudah mengaku bahwa ia adalah pemeran dalam video porno. Rencananya Cut Tari masih akan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pekan ini. Raymond Kurniawan, Edison Simermata dan Nina Bahri melaporkan dari Jakarta. Saudara, lagi-lagi tayangan infotainment mendapatkan sorotan. Kali ini antara Komisi 1 DPR, KPI dan Dewan Pers dalam rapat dengar pendapat di DPR hari Rabu. Selain membicarakan tentang pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, muncul wacana untuk memberlakukan sensor khusus kepada tayangan infotainment. Namun hal ini ditentang oleh praktisi infotainment Ilham Bintang. Infotainment sebagai pelaku dalam industri infotainment, Ilham Bintang berpegang pada ketetapan PWI Pusat yang menyatakan bahwa infotainment sebagai karya jurnalistik, sehingga tindakan sensor berarti melakukan perampasan kemerdekaan pers. Selain itu, Ilham menambahkan selama ini tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu terkait pelanggaran kode etik yang dituduhkan. PWI mengatakan bahwa itu karya jurnalistik. Baca pasal 4 Undang-Undang Pers ayat 2, yang mengatakan terhadap karya jurnalistik, terhadap pers, tidak ada sensor, pemberdayaan ataupun penghentian penyiaran. Taruhlah Dewan Pers punya kewenangan, Dewan Pers telah menyatakan putusannya. KPI juga punya kewenangan untuk memeriksa kode etik. Apakah boleh SOP-nya? Tiap kehidupan profesional itu kan harus ada SOP-nya. Menjatuhkan vonis pelanggaran kode etik sebelum dia memeriksa siapa yang melanggar kode etik. Pasal apa yang dilanggar itu? Rencana KPI menyensor infotainment bisa jadi puncak gunung es dari pemberitaan-pemberitaan infotainment yang terkadang dianggap tidak memenuhi standar penulisan berita. Bukan hanya masyarakat yang mengecam, terkadang artis-artis sendiri banyak yang merasa terganggu privasinya. Tak jarang perseteruan antara artis dan infotainment berujung di pengadilan.
Artis dan infotainment, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Meski demikian, tidak jarang sang artis justru berbenturan dengan pekerja infotainment atau sebaliknya. Kita tentu masih ingat aksi Parto yang cukup menghebohkan di tahun 2004. Sang pelawak naik hitam saat ditanya soal istri keduanya. Tembakan sebuah pistol langsung membuyarkan kerumunan pekerja infotainment yang saat itu langsung syok. Parto pun dilaporkan ke polisi, meski akhirnya berujung damai. Ada lagi kasus artis Sarah Azhari yang sempat masuk ke ranah hukum. Mirip dengan Parto, Sarah juga naik pitam saat pekerja infotainment meliputnya. Saat itu, sebuah asbak dilempar Sarah hingga mengenai seorang pekerja infotainment. Di pengadilan, Sarah dinyatakan bersalah. Yang paling menghebohkan, mungkin kasus perseteruan artis Luna Maya dan infotainment. Lagi-lagi berawal dari kekesalan sang artis atas cara peliputan para pekerja infotainment. Luna yang sedang pergi menonton film dengan anak Ariel kekasihnya, kesal saat sebuah kamera menyenggol kepala anak kecil yang dibawanya. Kekesalan itu ditumpahkan Luna di akun Twitternya. Intinya memprotes sikap infotainment yang terlalu berlebihan mengejar narasumber. Reaksi pun bermunculan. Infotainment langsung memblokir Luna Maya dari seluruh berita infotainment. Meski akhirnya infotainment sendiri pun tak sanggup menahan diri untuk tidak memberitakan Luna lagi. Apalagi sejak video Ariel, Luna dan Cut Tari beredar. Kasus video mesum inilah yang akhirnya membuat banyak pihak gerah. Infotainment dinilai terlalu berlebihan, melanggar batas-batas kode etik jurnalistik. Status infotainment pun dianggap menjadi tayangan non-faktual. Artinya, seluruh tayangan infotainment harus lolos sensor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang akan bekerja sama dengan lembaga sensor film. Kini pertanyaannya, sanggupkah lembaga sensor film menyensor sedemikian banyaknya program infotainment yang tayang di hampir seluruh televisi nyaris tanpa henti? Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Saudara, jika infotainment digolongkan menjadi tayangan non-faktual, artinya tayangan infotainment bukan lagi produk jurnalistik dan harus menjalani sensor. Apakah memang infotainment memang seperti yang dikeluhkan dan apakah sensor menjadi jawabannya? Saat ini di studio kami telah hadir Hans Miller Banurea, praktisi infotainment, dan Yuda, anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan. Selamat petang, Mas Hans dan Mas Yuda. Ini saya ke Mas Yuda dulu. Kenapa sih harus disensor? Begini. Jadi konsekuensi sensor itu hanya bila program infotainment itu sudah dinyatakan di dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang menjadi kewenangan hukum dari KPI sebagai program non-faktual. Jadi perlu saya luruskan bahwa sebuah program ketika dia menjadi program non-faktual, maka sebagai contoh misalnya sinetron gitu ya, maka di situ ada kewenangan pihak lain yang bekerja sama dengan KPI untuk melakukan hal-hal yang seperti sensor itu. Oke, tapi kemarin pada saat rapat dengar pendapat bersama anggota DPR lebih mengarah ke arah non-faktual dan harus disensor. Ini kenapa sampai harus disensor menurut Mas Yuda? Jadi hasil rapat dengar pendapat kemarin dengan DPR itu kan ada kesepahaman bahwa DPR atau Komisi 1 bersama dengan KPI dan Dewan Pers menilai bahwa program infotainment itu melanggar berbagai norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, melanggar berbagai norma, contohnya? Contohnya misalnya norma etika moral, norma agama, dan seterusnya. Bahkan ada salah seorang anggota DPR mengatakan itu sudah fatwa haram menurut sebuah organisasi. Oke, saya lempar ke Bung Hans. Mendengar dibilang melanggar norma etika dan agama, pendapat Anda? Ya, sebelum masuk ke situ mungkin saya mau menegaskan juga yang saya dengar dari Mas Yuda barusan, bahwa ternyata ini kan soal sensor ini masih perjalanan panjang. Oh iya. Ini masih perjalanan panjang. Ini masih wacana yang harus dibahas lagi dengan organisasi-organisasi terkait. Nah, kalau soal melanggar tadi itu, saya pikir begini, kita juga sebagai pekerja yang melaksanakan pembuatan infotainment itu tidak juga terus mengatakan semua yang kita jalankan itu, semua yang kita kerjakan itu benar. Pastilah ada hal-hal yang
mungkin melanggar, mungkin tidak sesuai. Nah, yang menjadi problem sebetulnya adalah sangat menarik seandainya ada laporan-laporan yang sangat resmi, yang ini loh, infotainment ini, beritanya ini, itu tuh mungkin. Tapi Anda menilai sendiri infotainment sebagai yang faktual atau non faktual? Faktual. Faktual dari KPI sendiri? KPI sesungguhnya masih memasukkan infotainment itu dalam program faktual. Jadi di P3SPS kami, infotainment itu masih faktual. Tapi kemarin lebih mengedepankan ke non faktual. Masalahnya? Gini, ada yang mau diluruskan bahwa gini, ini merupakan akumulasi dari aduan-aduan masyarakat ke KPI, gitu ya. Kemudian di Bandung kemarin tanggal 5 sampai tanggal 8, kami kebetulan setiap tahun itu ada Rakornas, rapat koordinasi nasional dengan seluruh KPID di seluruh Indonesia, gitu ya. Salah satu rekomendasi dari Rakornas itu adalah meminta KPI, gitu ya, dalam hal ini KPI Pusat, untuk meredefinisi atau melihat kembali apakah infotainment itu masih layak disebut program faktual atau enggak, berdasarkan aduan-aduan akumulasi itu. Oke, kita berbicara masalah aduan sendiri, ada 400 aduan, sekitar 400 aduan masuk dan 300 mempersalahkan masalah infotainment, dan tadi Bapak juga berbicara masalah etika. Lalu melihatnya gimana Pak? Tadi sudah menyinggung masalah etika nih. Sejauh ini sih kita berharap sekali sebetulnya aduan itu juga bisa kita lihat. Ini terus terang memang kita belum pernah melihat aduan macam apa gitu. Karena sangat menarik seperti saya bilang tadi, kalau misalnya menunjuk ini loh di paket ini, di infotainment ini, acaranya ini, beritanya ini, itu mungkin jauh lebih konkret untuk kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi mau nyambung bahwa dari hasil rekomendasi itu KPI sesungguhnya belum memvonis, belum gitu kan? Tapi mengarahnya ke sana kan, Pak? Benar, itu hasil dengar pendapat dengan DPR. Kami tentu sebelum mengubah P3SPS harus mendengar dari semua pihak, gitu kan ya. Sehingga kami terus terang akan dalam waktu dekat itu sebenarnya sudah mengagendakan bertemu dengan Dewan Pers, bertemu dengan teman-teman jurnalistik, bertemu dengan rumah-rumah produksi dan seterusnya untuk mendengar apa sesungguhnya dari mereka. Gitu. Tapi ya. kemungkinan besarnya kesepakatan kemarin itu sudah final dan akan dilaksanakan atau seperti apa? Itu salah satu poin, gitu ya. Itu adalah putusan politik dari teman-teman di DPR yang mendukung kami, apapun apa yang akan kita lakukan. Oke, infotainment sendiri akan melakukan perlawanan jika nanti memang disebutkan non faktual. Secara organisasi, karena infotainment ini ada di PWI, saya pikir teman-teman di PWI, berpadang saya juga wakil ketua Departemen Infotainment di PWI itu, di PWI Pusat, teman-teman juga berpikir untuk melakukan apa. Saya tidak menyebutkan perlawanan atau apalah istilahnya, tapi mungkin mereka juga berpikir untuk itu. Tapi di sisi lain saya juga mau mengatakan bahwa sejauh ini sih teman-teman infotainment itu menangkap semua peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan infotainment ini untuk dijadikan bahan mendewasakan diri. Saya menyebut mendewasakan diri karena ini kan barang yang baru, ini kan baru belum lama. Nah, itu proses itu berlaku lah, berjalan di Pak, andai kata misalnya tetap saja etika yang dipermasalahkan, karena kita tahu sendiri suka berujung bentrok sendiri antara artis dan infotainmentnya. Ini Bapak dari infotainment sendiri mau nggak sih Pak tunduk dengan etika atau undang-undang pers yang sudah ada ketentuannya? Oh, itu saya kira belakangan itu yang namanya mempelajari, mendalami kode etik jurnalistik itu sedang giat-giatnya dilakukan di teman-teman infotainment itu. Makanya saya bilang tadi, pelanggaran atau apapun yang terjadi yang mestinya konkret gitu ya, itu bisa aja terjadi. Tapi ayo kita luruskan, kita benarkan apa yang harus dibenarkan. Oke, belakangan sudah mengutamakan etika, tapi tidak bisa dipungkiri 80% masih ada aduan tentang infotainment banyak sekali. Tapi kalau misalnya dari KPI sendiri, kalau memang nanti hasilnya adalah disensor, apakah sanggup dari lembaga sensor sendiri, padahal kapasitasnya sudah sangat banyak, sementara personel sedikit, apakah mampu? Tentu hal itu kita harus bicarakan lagi dengan lembaga sensor film kan. Jadi ada konsekuensi yang harus kami pikirkan, dan kami harus melaksanakan hubungan dengan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti LSM misalnya, atau mungkin ada mekanisme lain. Nah, ini kan kita belum berbicara lebih komprehensif dengan semua pihak. Tapi kemudian ini mencuat, ya mungkin saya nggak tahu ini overreaktif atau seperti apa, ya mudah-mudahan ini bisa kita luruskan dalam beberapa hari ini. Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Hans, kalau misalnya disensor, infotainment tetap jalan Pak? Harus jalan. KPI tidak melarang infotainment. Ya.
Kami hanya ada rekomendasi hanya memindahkan dari faktual ke non faktual, itu aja. Kita nggak mau infotainment. Harus jalan ya Pak ya? Harus jalan. Tapi harus apapun yang kita jalankan itu kan harus ada batasan. Ya, seperti sekarang saya bilang, sampai saat ini kita ada di wilayah faktual. Di wilayah faktual, infotainment itu harus tunduk pada kode etik jurnalistik. Itu kewajiban paling utama. Saya tambahin, saya tegasin. Jika itu dilaksanakan oleh pihak infotainment, maka tentu KPI tidak ragu-ragu untuk tetap memasukkannya sebagai program faktual. Oke, dari KPI sudah kami dapat, dari praktisi untuk infotainment juga sudah kami dapat. Kami tunggu Pak, karena etika harus dijaga. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Mata. Kita tunggu hasilnya.